Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ernasari, NIM 2041030010008, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 1. Nah, di sini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh kelompok 4, mata kuliah Filsafat Komunikasi, yang membawakan judul Hakikat Filsafat Komunikasi. Nah, hakikat filsafat komunikasi di mana dalam menelaah pemahaman ini dilakukan secara mendalam, fundamental, terus kritis, analisis, terus sistematis, dan lain-lainnya. Nah, ini pendapat yang diutarakan oleh Profesor Onong Ujana Effendi. Nah, proses komunikasi dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif psikologi, di mana dalam perspektif psikologi ini melibatkan komunikator, komunikan, isi pesan, terus lembaga atau lambang, terus persepsi. Terus yang kedua, perspektif mekanik, di mana melibatkan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang bersifat situasional. Nah, proses komunikasi ini meliputi segala dimensi, dari mulai bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, dan metode-metode. Metode-metode komunikasi ini meliputi jurnalistik, hubungan masyarakat, terus propaganda, terus periklanan. Nah, sehingga filsafat komunikasi ini merupakan ilmu yang mana mengkaji setiap aspek komunikasi dengan cara pendekatan dengan menggunakan metode filsafat sehingga menjadi informasi yang utuh. Nah, lanjut pada pemikiran Richard L. Lanigan, di mana pemikiran Richard L. Lanigan ini secara khusus membahas tentang analisis filosofis dari proses komunikasi. Filsafat dalam disiplin ilmu komunikasi biasanya meletakkan titik relaksinya pada pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam pemikiran Richard ini ada 4 pembahasan, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang pertama, ontologi atau metafisika, di mana ada menggunakan kata-kata apa yang aku ketahui. Yang kedua, menggunakan epistemologi dengan kata-kata bagaimana aku mengetahuinya. Terus yang ketiga, menggunakan aksiologi dengan kata-kata apakah aku yakin. Terus yang keempat, menggunakan masalah logika, di mana menggunakan kata-kata apakah aku benar. Nah, lanjut pada metafisika dari Richard Lanigan, yang menyatakan bahwa metafisika merupakan studi bagaimana membahas tentang sifat dan teori tentang realitas. Nah, dalam metafisika ada beberapa hal yang direfleksikan. Nah, dalam hubungannya dengan teori komunikasi, metafisika ini berkaitan tentang hal-hal sebagai berikut nih. Yang pertama, sifat manusia dan hubungannya secara kontekstual atau individual dengan realitas dalam alam semesta. Terus yang kedua, sifat dan fakta bagi tujuan, perilaku, penyebab, dan aturan. Terus yang ketiga, problem pilihan, khususnya pada kebebasan versus determinisme dalam perilaku manusia. Lanjut pada epistemologi, di mana epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal dan sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Nah, sementara itu epistemologi lebih merupakan pada cabang filsafat yang merefleksikan asal-usul, hakikat, serta batasan-batasan pengetahuan manusia. Epistemologi juga berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan lebih mendasar lagi berkaitan dengan kriteria penilaian atas kebenaran. Dalam epistemologi terdapat beberapa teori nih kebenaran yang berdasarkan koherensi, korespondensi, pragmatisme, dan legalisme. Pada dasarnya, epistemologi merupakan bagian pengetahuan
dari bahan yang diperoleh dalam proses penggunaan metode-metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara dari suatu kegiatan berdasarkan perencanaan yang matang dan mapan, sistematis dan logis. Nah, pada dasarnya metode ilmiah ini dilandasi yang pertama kerangka pemikiran yang logis, yang kedua penjabaran hipotesis yang merupakan deduksi atau kerangka pemikiran, terus yang ketiga verifikasi terhadap hipotesis untuk mengkaji kebenaran-kebenaran secara faktual. Kerangka pemikiran yang logis ini mengandung argumentasi dalam penjelasan mengenai suatu gejala yang bersifat rasional. Nah, pada hal itu hipotesis ini sebagai deduksi dari suatu kerangka pemikiran yang merupakan dugaan sementara untuk membuktikan akan diperlukannya untuk pengujian hal tersebut. Verifikasi ini berarti penilaian secara objektif terhadap suatu pernyataan. Lanjut pada pembahasan aksiologi. Pemikiran yang tadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang ingin merefleksikan cara bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Lanigan ini berpendapat bahwa aksiologi merupakan studi etika dan estetika. Dapat dikatakan bahwa aksiologi merupakan kajian tentang nilai-nilai manusiawi dan bagaimana cara mengekspresikannya. Nah, dalam hubungannya dengan filsafat komunikasi ini, Lanigan mengatakan bahwa aksiologi, kategori keempat dari filsafat, merupakan studi etika dan estetika. Ini berarti aksiologi merupakan kajian terhadap apa itu nilai-nilai manusiawi dan bagaimana cara melambangkan. Nah, ini sudah jelas bagaimana pentingnya komunikator ketika pengemasan sebuah pemikiran sebagai isi pesan dengan bahasa sebagai lambang, untuk terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan apakah pesan yang ingin dikomunikasikan itu etis atau tidak etisnya. Terus yang keempat, logika, di mana logika ini merupakan cabang filsafat yang menelaah asas dan metode penalaran secara benar. Nah, dalam cara berkomunikasi ini lebih baik dan benar. Logika penting dalam komunikasi karena pemikiran ini harus dikomunikasikan, dan dikomunikasikan merupakan putusan sebagai hasil dari proses pemikiran. Nah, sudah jelas ya, karena suatu pemikiran harus dikomunikasikan kepada orang lain, dan dikomunikasikan itu merupakan keputusan sebagai hasil dari proses berpikir dalam hal secara logis. Nah, dengan berdasarkan pada elemen-elemen yang sudah saya sebutkan tadi, maka ilmuwan ini menyimpulkan atau mengenali serta membedakan berbagai perspektif ilmu yang ada dalam filsafat kehidupan manusia, merupakan meletakkan setiap ilmu itu pada tempatnya masing-masing sehingga memperkaya kehidupan manusia. Tanpa mengenali unsur perspektif itu ilmu dengan benar, maka ilmuwan bukan saja tidak dapat memanfaatkan kegunaannya secara maksimal, akan tetapi kadang-kadang salah dalam menggunakannya. Lanjut pada pemikiran Stephen Littlejohn. Stephen Littlejohn ini menyoroti perbedaan perspektif terdapat dalam ilmu komunikasi. Perspektif yang ada dalam ilmu komunikasi ini dapat dibedakan dengan cara perspektif lainnya. Mereka tidak hanya berbeda dalam pengelompokannya, akan tetapi mereka juga dapat berbeda dalam hal konsepnya. Nah, untuk menjelaskan perbedaan konsep, landasan, serta cara berpikir, fokusnya itu berada dalam metateori. Metateori yang merupakan suatu bidang yang berusaha untuk menggambarkan serta menjelaskan persamaan dalam teori-teori metateori, merupakan bentuk spekulasi pada sifat atas isi-isi dari teori yang seharusnya diteorikan.
Para ahli komunikasi telah memulai dengan persoalan metode-metode mereka. Isu-isu metateori sangat kompleks, akan tetapi dapat dikelompokkan dalam tiga elemen besar, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Di mana pada elemen tersebut sudah saya jelaskan hampir sama seperti yang pertama tadi punya Richard. Mengenai epistemologi, ontologi, dan aksiologi yang tadi. Nah, untuk itu dengan adanya perbedaan pandangan tentang memperoleh pengetahuan, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh pada prinsip mengundang ketidakbenaran. Kesimpulan ini akan menjadi benar jika hasil penelitian tersebut memiliki kriteria lain atau kriteria perspektif lain, karena memiliki perspektif yang sesuai. Akan lebih bijak jika setiap ilmuwan komunikasi ini menguasai berbagai perspektif sehingga mampu memiliki sifat kritis terhadap perspektif dari pandangan yang lain. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir. Pembahasan mengenai pemikiran Whitney R. Mood, di mana Whitney ini tidak memperhitungkan filsafat komunikasi sebagai filsafat yang sebenarnya. Filsafat komunikasi menampilkan kekuatan media dan prinsip-prinsip sebenarnya. Nah, prinsip-prinsip media ini berhubungan dengan negara. Mood atau Whitney ini dapat menyatakan bahwa filsafat itu merupakan keterpautan pemerintah dengan jurnalistik, di mana keseimbangan kekuatan selalu bergeser. Nah, menurut Mood ini pers itu dibagi menjadi 5. Yang pertama otoriter, yakni sifat pers di mana ada sensor dan lisensi dari pemerintah yang menekan kritik sehingga kekuasaan itu terpelihara. Terus yang kedua sosial otoriter, yang mana pers dimiliki oleh pemerintah atau partai pemerintahan untuk melengkapi pers guna mencapai tujuan ekonomi nasional dan tujuan filsafati. Terus yang ketiga libertarian, yakni ketidakadaan pengawasan pemerintah kecuali undang-undang tentang fitnah dan cabul untuk menjamin perkembangan gagasan secara bebas. Terus yang keempat sosial libertarian, di mana pengawas pemerintah secara maksimal itu menyumbat saluran-saluran komunikasi dan untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian tersebut. Terus yang kelima, yang terakhir sosial sentralis, yakni kepemilikan pemerintah atau lembaga umum dengan saluran komunikasi terbatas untuk mencapai operasional dari filsafat libertarian tersebut. Nah, jadi hakikat filsafat komunikasi merupakan ilmu yang mengkaji setiap aspek dengan menggunakan metode-metode pendekatan sehingga menjadikan informasi itu menjadi utuh. Nah, sesuai dengan pemikiran-pemikiran mengenai filsafat komunikasi itu sendiri. Dari pemikiran ketiga tersebut, maka akan menjadikan sebuah pemikiran itu menjadi informasi yang utuh, begitu. Baik, terima kasih. Hanya itu saja review dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.